ya. Seperti sosok Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Asnawi ya. Di satu klub di Eropa, di klubnya masing-masing ya, di Liga Eropa ataupun di Liga Asia itu belum menyentuh angka di situ ya. Dan permainan dari Alvin ini sangat konsisten. Bahkan market value-nya ya di Eropa ini dia sangat naik terus loh. Saya pun juga sangat heran ya, kenapa dia waktu itu harus memutuskan pindah. Nah, oke, teman-teman, kali saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia ya. Fokus kali ini saya akan membahas ya sebenarnya banyak yang sudah bertanya kepada saya mengenai apakah ada pemain abroad lagi yang menyusul Marcelino Ferdinand, kemudian Asnawi dan lain sebagainya. Tetapi sebelum kita jauh membahas mengenai siapa the next mereka ya, kita juga harus tahu bahwa ada satu pemain yang menurut saya ini terlupakan ya. Karena menurut saya ini berkat dirinya seharusnya para pemain lain itu bisa mengikuti jejak hal-hal yang baik ya. Kita sudah tahu ya sosok Egy Maulana Fikri ya. Kemudian juga sudah tahu sosok Witan Sulaiman ya. Kemudian juga sudah tahu sosok Asnawi Mangkualam. Egy Maulana Fikri ya, pemain yang memang digadang-gadang akan menjadi Messi-nya Indonesia, tetapi ketika di Eropa hanya bertahan 3 tahun, ya kurang lebih 3 tahun. Kemudian Witan pun 2 tahun, ya. Kemudian juga Asnawi pun di Liga Korea ya bertahan 2 tahun, kemudian harus pindah ke Liga Thailand. Ya, apakah mereka semua ini kemunduran? Itu tergantung perspektif ya. Karena kalau mendapatkan menit bermain di manapun klubnya asal itu di luar negeri, itu lebih baik dari Liga Indonesia. Itu poin yang harus kita ambil. Nah, ada satu pemain ya yang mungkin kalian juga kenal pemain ini, tetapi ini bisa menjadi contoh ya bagi para pemain-pemain lokal lainnya ya agar bisa meniru ya bagaimana performanya. Karena dia ya sudah bermain ya selama 49 pertandingan dan di divisi 2 Liga Belgia ya. Itu jelas sangat ketat ya. Ini bukan Marcelino ya. Karena dia tergabung pada tahun 2011 ya hingga tahun 2012 akhir ya, hampir 2013. Nah, saya akan membahas sosok Alvin Tuala Samoni ini lebih detail ya, agar nantinya seluruh pecinta sepak bola Indonesia itu tahu apa yang harus dilakukan PSSI saat ini dan juga para pemain-pemain lokal agar bisa terus mengupgrade dirinya seperti sosok Alvin Tuala Samoni ini. Nah, tadi malam saya mendapatkan DM Instagram ya dan juga di kolom komentar, "Bang, tadi malam Jeides main saya tidak menggunakan layar pembesar HP, jadi layarnya kecil sekali. Jadi saya tidak enak lagi nonton bola." Nah, ini saya sangat rekomendasikan kalian untuk pakai layar pembesar HP ya. Kalian bisa cek ya, nah kalian bisa lihat HP kita jadi besar sekali kalau menggunakan layar pembesar HP. Apalagi tanggal 26 kemudian tanggal 29 itu ada pertandingan penting ya. Pertama, 26 itu Messi Legar melawan MU ya. Pertandingan penting. Kemudian tanggal 29 J Ijas akan melawan AS Roma. Nah, pertandingan yang sangat luar biasa jangan sampai dilewatkan. Apalagi ya saat melawan AS Roma itu jamnya jam 8 malam ya. Jadi layar pembesar HP ini sangat cocok menemani kalian. Ini saya sangat rekomendasikan ya karena layarnya itu jadi besar sekali ya. Ini sudah anti radiasi dan juga ini sudah ada dudukannya ya agar bisa ditinggikan dan juga ini sudah ada penyangga agar HP kita tidak jatuh. Jadi ini saya sangat rekomendasikan bagi teman-teman yang mau nonton timnas, pemain-pemain keturunan yang bermain di luar negeri, pakai ini agar kualitas nonton sepak bola kalian itu bagus dan kualitas kecerahannya bagus. Yang mau beli ya silahkan langsung cek di link deskripsi mumpung promonya masih ada. Linknya sudah saya sertakan di deskripsi. Nah, oke. Kita langsung saja ya, lanjut ya mengenai Alvin Tuala Samoni ini. Nah, pemain ini ya memang ya kalau dilihat ya saat ini bermain di Liga 2 ya, Persibo Bojonegoro. Tetapi banyak yang belum tahu sebenarnya kiprahnya ini sebenarnya di Liga Eropa itu sudah sangat menjanjikan.
Dia ya pertama kali ya bergabung ya di luar negeri itu bersama SAD Indonesia tahun 2011 ya, tepatnya di 1 Juli. Kemudian dia pindah ya ke CSVC saat itu ya di Liga Belgia. Ya, CSVC ya dia bermain 49 laga, mencetak 3 gol dan juga 2 assist. Ya, ini menurut saya Liga Belgia waktu itu juga sangat ketat, teman-teman. Ya, bahkan Liga Belgia tahun 2012 ya, itu masuk 5 besar ya liga terbaik Eropa ya. Liga Belgia ya, Liga 1 jelas ya, ini Liga 2-nya ya. Jadi kompetisinya dia bisa bersaing di Liga 2 itu sangat luar biasa, 49 loh. 49 itu laga resmi ya. Seperti sosok Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Asnawi ya. Di satu klub di Eropa, di klubnya masing-masing ya, di Liga Eropa ataupun di Liga Asia itu belum menyentuh angka di situ ya. Dan permainan dari Alvin ini sangat konsisten. Bahkan market value-nya ya di Eropa ini dia sangat naik terus loh. Saya pun juga sangat heran ya, kenapa dia waktu itu harus memutuskan uh, pindah ya ke Liga Indonesia ya. Tetapi ya itu hanya bertahan 3 musim saja, 2011, 2012 ya, 2013 ya. Nah, nah hanya bertahan 3 musim saja, 2012, 13, 2014 ya. Karena ya di situ saya melihat memang pada saat itu sebenarnya Alvin juga tidak sendiri. Nah, pada saat itu sebenarnya Alvin tidak sendiri. Ada 3 pemain lainnya, yakni Samsir Alam, kalian bisa lihat ya. Kemudian Alam Marta ya, dan juga Alvin Tuasamoni ini. Tetapi ya Samsir kemudian Alam Marta itu tidak bertahan lama di CSVC ini. Hanya 2 tahun. Nah, di 1 tahun itu ya Alvin memang berjuang sendiri ya di tahun terakhirnya di CSVC. Nah, yang membuat dirinya memang harus pindah, harus pergi ya, itu karena ya mungkin banyak yang tahu lah ada kabarnya ini karena homesick ya. Dia tidak ada teman ngobrol ya, kemudian juga semua teman-temannya pada pulang ke Indonesia. Jadi dia memang merasa kesepian di situ. Jadi Alvin memutuskan untuk pulang. Nah, ini sangat disayangkan. Nah, keputusan seperti ini memang sangat disayangkan, tetapi kita juga tidak bisa menyalahkan 100% Alvin ya pada saat itu. Karena memang ya namanya juga di luar negeri ya. Kita saja mungkin di daerah orang kalau lingkungan dan juga semuanya itu kita kurang bisa adaptasi, kita pun juga jelas tidak betah. Nah, Alvin merasakan hal itu sehingga di tahun 2014 ya, dia bergabung bersama Persebaya ya pada saat itu ya dengan nilai transfer 3,48 miliar pada saat itu ya. Sama dengan di CSVC nilai maharnya. Kemudian ketika 2014 akhir dia pindah ke Persija ya 2015 ya. Nah, di Persija ini dia apes ya karena harus tertabrak mobil sehingga dia patah kaki. Nah, kemudian di tahun 2016 ya dia pindah ke Pusamania Borneo, kemudian ke Bayangkara 2017-18, kemudian ke Sriwijaya ya. Nah, dimulai dari Bayangkara ke Sriwijaya ini permainannya mulai bagus ya dan juga sudah terlihat karena pulih dari cedera ya. Kemudian hingga saat ini dia masih aktif bermain dan saat ini bermain di Persibo Bojonegoro di Liga 2. Ya, ini bisa menjadi pengalaman yang menurut saya harus dipetik lah bagi para pemain muda agar meniru sisi baik dari Alvin Tuasamoni ini ya. Tuasalamoni ini karena dia sangat bagus sekali tetapi karena homesick ya. Dia dalam hal ini mungkin rindu dengan orang rumah dan juga tidak bisa ya beradaptasi dengan orang-orang di sana sehingga dia harus cepat pulang ke Indonesia. Nah, ini yang semoga saja untuk ke depan itu tidak terjadi kepada pemain-pemain lain ya. Pemain-pemain yang memang ingin berkiprah di luar negeri. Karena secara kualitas jelas Alvin ini bagus. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan sosok Alvin Tuasamoni ini? Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan sosok Alvin Tuasalamoni ini? Apakah kalian sangat yakin akan ada penerusnya yang sangat bagus, tapi ya tidak ngebet pulang ke Indonesia?
Silakan kalian tulis di kolom komentar.